aku ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak penerus bangsa. Suka berbau sosial dan tentunya juga saya mungkin suka dengan anak-anak yang bermain dengan anak-anak, belajar bersama anak-anak. Jadi mungkin itu sih alasan saya memilih menjadi volunteer Abata. Pertama, karena suka dengan kegiatan sosial masyarakat kayak volunteer gitu. Dan yang kedua, kalau di Abata ini kita dapat dua. Yang pertama volunteer, terus yang kedua kita bisa berdakwah. Saya suka sama dunia anak-anak ya, walaupun mungkin anak-anaknya nggak suka sama saya. Karena terlihat muka saya kayak galak atau gimana gitu kan. Dan terlebih lagi saya suka di bidang mengajar. Yang pertama itu membaca Al-Quran, kemudian kita gambar-gambar bareng. Mengadakan lomba antar TPA, yang mana lomba ini sekota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan tentunya di batch kedua kita ada kegiatan belajar mengajar. Di dalamnya itu tidak hanya belajar mengaji saja, melainkan ada bermain juga, membuat kriya tangan gitu ya, kerajinan tangan gitu. Dan juga kita ada rihla juga. Kalau di Abata itu kegiatannya banyak ya, tapi karena kita gerakan aksi, jadi kita tuh lebih ke mengajar. Kemudian biasanya di akhir itu kita ada yang namanya acara puncak, kayak festival ataupun perlombaan antar TPA. Belajar gambar, dan itu juga kita main games bareng-bareng. Terus ada nonton bareng, rihlah, banyak banget pokoknya. Jadi kayak gimana caranya kita itu buat anak-anak itu nyaman kalau datang ke TPA, nggak cuma sekedar ngaji, tapi membuat mereka semangat untuk datang ke TPA. Harapan aku tentang Abata yaitu yang pertama, banyak TPA-TPA yang bekerja sama dengan Abata sehingga peran kita dalam mengajar Al-Quran itu semakin besar. Harapan saya buat Abata ya tentu bisa lebih baik ke depannya, dan harapan saya juga buat Abata, mudah-mudahan Abata punya TPA sendiri ya. Abata punya TPA sendiri, kemudian nanti para volunteer Abata bisa dibeasiswain gitu. Beasiswain, jadi nanti Abata punya beasiswa sendiri. Mungkin itu sih harapan saya. Harapannya sih di sini kan kita sebagai mahasiswa juga generasi muda ya. Yang pasti kita harus punya metode baru untuk ngajar, gimana biar anak-anak itu punya ketertarikan untuk membaca Al-Quran dan gak takut untuk mengaji. Abdi kepada sekitar kampus, tapi kalau bisa provinsi ataupun nasional itu bisa lebih luas cakupannya untuk dari Abata. Pengalaman unik bagiku yang pertama, aku bisa ngajarin mereka gambar. Kemudian ada salah satu anak yang nangis gara-gara aku, karena aku paksa dia untuk belajar membaca doa keluar toilet. Jadi dia nggak bisa, terus dia nangis. Dan itu menurutku salah satu pukulan bagi saya, karena alih-alih saya mengajarkan sesuatu, malah aku menyakiti dia. Ketika saya datang, karena mungkin saya orangnya ya suka bertanya-tanya, suka suka bertanya-tanya, kemudian suka berdiskusi dengan anak-anak gitu. Jadi ada satu anak nih yang mungkin ketika saya tanya itu udah takut aja gitu. Sebenarnya belum saya tanya gitu. Baru saya datang ke TPA, melihat saya tuh kadang agak takut gitu. Tapi saya tahu anak itu takut dengan saya, akhirnya saya coba, saya mendekati dia, akhirnya dia sudah biasa kembali dengan saya, malah justru lebih happy gitu. Oke, kalau pengalaman unik tuh gini ya, kalau anak-anak itu kan punya daya ingat yang lebih cepat daripada kita. Dan kalau misalkan kita nih baru ngajar di hari pertama ataupun kedua, biasanya di hari berikutnya tuh kalau ketemu mereka langsung kayak manggil-manggil gitu loh, jadi kayak artis gitu. Pengalaman unik ya, pengalaman unik itu ada salah satu anak itu dia suka nangis, padahal dia sendiri yang buat salah. Itu kadang saya bingung, mau marahin tapi dia yang buat salah gitu. Terus juga sebenarnya dia tuh cari perhatian ketika saya suruh duduk samping saya elus-elus, saya kelon gitu. Dia langsung diam gitu kan. Itu tuh bagi saya kayak unik, mau marah nggak bisa, tapi ngediamnya juga sangat gampang gitu. Keren. Sukses. Nah, itu satu kata sukses. Happiness.